Sugestopedia adalah metode pengajaran yang didasarkan pada pemahaman modern tentang bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana kita belajar paling efektif. Suatu konsep yang menyuguhkan suatu pandangan bahwa manusia bisa diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan memberikannya sugesti. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode pembelajaran Sugestopedia menurut Richard dan Roger 1993 halaman 142. Metode ini mencangkup suasana sugestif di tempat penerapannya, dengan cahaya yang lemah lembut, musik yang sayup-sayup, dekorasi ruangan yang ceria, tempat duduk yang menyenangkan, dan teknik-teknik dramatik yang dipergunakan oleh guru dalam penyajian bahan pembelajaran. Semua itu secara total bertujuan membuat para pembelajar santai yang memungkinkan mereka membuka hati untuk belajar bahasa dalam suatu model yang tidak menekan atau membebani para siswa. Selanjutnya, ada tujuan Sugestopedia. Tujuannya untuk membangun sugesti positif pada diri siswa sehingga terhindar dari ketegangan serta kesulitan dalam menyerap materi pembelajaran. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Tarigan, pada dasarnya metode Sugestopedia dimaksudkan untuk membasmi sugesti negatif yang tidak disadari pada diri anak didik dan untuk menghilangkan perasaan takut yang menurut para ahli sangat menghambat proses pembelajaran, seperti perasaan tidak mampu, perasaan takut salah, dan keprihatinan, serta ketakutan akan sesuatu yang baru dan belum familiar. Tujuan ini juga untuk membuat para siswa lebih santai, tidak tegang, dan membuat hati mereka secara sadar untuk belajar dengan nyaman dan tidak tertekan. Bisa juga dengan menggunakan musik. Nah, musik ini gunanya untuk membantu siswa rileks dan menjadi panduan dalam penyajian materi. Prinsip Sugestopedia. Prinsip dasar pendekatan sugesti ialah suatu konsep yang menyatakan bahwa manusia dapat diarahkan untuk melakukan sesuatu kegiatan karena sugesti. Sugestopedia tidak percaya pada penggunaan laboratorium bahasa dan tidak pula pada latihan-latihan struktur yang ketat. Prinsip Sugestopedia di dalamnya mengandung peran pengajar. Pengajar memiliki kewenangan mempercayai dan menghargai pembelajar. Pengajar menghilangkan perasaan negatif pembelajaran dan kendala belajar. Apabila pengajar berhasil, pembelajaran dapat bertindak spontan dan bebas. Nah, cara penerapannya dalam metode Sugestopedia, guru atau dosen diharuskan mempunyai kapabilitas yang cukup. Di samping pada penguasaan materi pembelajaran itu sendiri, adalah pada penguasaan terhadap pengetahuan psikologi anak didik. Hal ini dikarenakan dalam metode ini, dosen berperan menciptakan situasi di mana siswa harus sugesti atau didorong dan kemudian mampu mempresentasikan materinya dengan cara atau metode yang dapat mendorong siswa untuk dapat meningkatkan daya tangkap dan daya ingatnya. Yang selanjutnya yaitu variasi. Dalam Sugestopedia menghasilkan 4 cabang utama. Yang pertama masih disebut dengan Sugestopedia dan dikembangkan di Eropa Timur menggunakan teknik yang berbeda dari versi asli Lozanov. 3 lainnya diberi nama Super Learning, Suggestive Accelerated Learning and Teaching atau SALT, dan Psychopedia. Super Learning dan SALT berasal dari Amerika Utara, sedangkan Psychopedia dikembangkan di Jerman Barat. Meskipun keempatnya sedikit berbeda dari Sugestopedia asli dan dari satu sama lain, mereka masih memiliki ciri umum musik, relaksasi, dan sugesti. Varian Sugestopedia yang disebutkan di atas terlalu jauh dari konsep aslinya dan didasarkan pada eksperimen awal yang ditinggalkan selama penyempurnaan metode baru.
Yang selanjutnya, keunggulan model pembelajaran Sugestopedia. Yang pertama, menumbuhkan kesenangan dalam diri siswa. Yang kedua, jumlah pelajar maksimum 12 melahirkan suasana yang santai. Ketiga, kesinambungan dan panjangnya dialog-dialog yang efektif membekali siswa dengan dunia hayalan. Yang keempat, para siswa bisa bekerja sama. Izin melanjutkan, selanjutnya kekurangan model pembelajaran Sugestopedia. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Yang kedua, meskipun unik, metode ini tidak jauh berbeda dengan metode yang lain. Yang ketiga, digunakan dalam kelompok kecil. Yang terakhir, teknik mendengarkan rekaman pada waktu sleep learning belum terbukti. Maka dari itu, kekurangannya itu tidak bisa dilakukan dalam kelas yang berjumlah besar atau siswa yang banyak dalam melaksanakan mata pelajaran. Selanjutnya ada kriteria pemilihan bahan ajar. Yang pertama ada interaksi, kemudian hubungan dengan perasaan, selanjutnya ada pandangan tentang bahasa dan budaya, lanjut ke aspek bahasa yang ditekankan. Nah, yang terakhir ada peranan bahasa pertama pembelajaran. Nah, selanjutnya ada sintaks model pembelajaran Sugestopedia. Di sini ada kegiatan pembelajaran, kegiatan guru, kegiatan siswa, dan yang terakhir ada tahap Sugestopedia. Nah, salah satu dari banyaknya sintaks model pembelajaran Sugestopedia, yang pertama dalam kegiatan pembelajarannya itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa. Nah, dalam kegiatan gurunya memutarkan musik, menyampaikan indikator pembelajaran, dan memotivasi siswa. Dalam kegiatan siswa mendengarkan musik, mendengarkan penjelasan guru. Nah, yang terakhir dalam tahap Sugestopedia presentasi. Nah, selanjutnya dalam kegiatan pembelajarannya itu mendemonstrasikan keterampilan atau pemahaman yang merupakan fokus pembelajaran. Dalam kegiatan gurunya, guru memberikan lembar kerja menjelaskan sedikit pembelajaran. Dalam kegiatan siswa, siswa menerima lembar kerja, bersiap-siap mengerjakan lembar kerja, dan tahap Sugestopedia aktif konser. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran memberikan latihan terbimbing. Dalam kegiatan gurunya memutarkan musik lain, berkeliling mengecek siswa yang merasa kesulitan. Dalam kegiatan siswa mendengarkan musik dan mengerjakan lembar kerja. Dalam tahap Sugestopedianya itu ada pengulangan pasif. Nah, selanjutnya yang keempat, dalam kegiatan pembelajaran mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dalam kegiatan guru membahas hasil kerja siswa, dan dalam kegiatan siswa mendengarkan dan mengoreksi jawaban sesuai dengan penjelasan guru. Nah, kalau di dalam tahap Sugestopedianya yaitu pengulangan pasif. Nah, yang terakhir ada memberikan latihan, itu dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan guru melakukan refleksi di akhir pembelajaran dengan menjelaskan kesimpulan, memberikan tugas lanjutan yang ada di buku pegangan siswa jika ada. Nah, dalam kegiatan siswa berpartisipasi aktif dalam membuat kesimpulan, mengerjakan tugas lanjutan yang diberikan oleh guru, itu pun jika ada. Nah, di tahap Sugestopedianya itu termasuk ke dalam latihan. Sugestopedia. Yang pertama ada mid map. Guru membuat rambu-rambu pada awal dan dijelaskan pada saat konser secara sugestif. Guru menyiapkan bahan simakan, lalu membuat peta konsep yang baku. Guru mengevaluasi peta konsep yang dibuat anak dengan teknik tertentu, langsung guru atau kooperatif. Yang kedua, ada menjawab pertanyaan. Guru menyiapkan simakan, lalu membuat pertanyaan dengan tingkat kognisi berjenjang. Tes dibuat dalam bentuk objektif. Guru memberikan tes pada saat anak-anak selesai konser kedua. Guru memberikan skor. Tes diujikan dulu di kelas lain untuk dilakukan validitas dan uji reliabilitas. Tes menggunakan rumus tertentu.
Selanjutnya yaitu menceritakan kembali. Guru menyiapkan bahan simakan, lalu membuat poin-poin yang kemudian dikembangkan menjadi ringkasan dan poin penilaian. Guru meminta ahli untuk memvalidasi poin penilaian. Guru mengujikan poin dan ringkasannya kepada kelas lain. Dan terakhir ada membuat ulasan. Guru menyiapkan bahan simakan, lalu membuat contoh ulasan dan poin-poin penilaian. Guru meminta ahli untuk memvalidasi poin penilaian. Kemudian, guru memberikan rambu-rambu cara membuat ulasan saat konser kedua. Guru memberikan tugas ulasan pada sesi praktik. Kemudian, guru menilai tugas siswa dengan melihat ulasan dan poin-poin penilaian. Intisari model pembelajaran Sugestopedia. Metode Sugestopedia menggunakan musik sebagai bagian integral dari pembelajarannya secara keseluruhan. Secara original disebut konsep aktif dan pasif. Jadi, metode Sugestopedia ini adalah suatu metode pembelajaran yang efektif menggunakan sugesti, musik, dan kata-kata positif untuk menciptakan suasana yang menggembirakan, rileks, dan di dalamnya dapat memberikan kesan-kesan yang positif. Semua itu secara total bertujuan untuk para pembelajar santai dan memungkinkan mereka membuka hati untuk belajar bahasa dalam suatu model yang tidak menekan atau membebani para siswa.